Oke. Berarti kalau kita pengen bisnis, kita berarti harus punya teman untuk tempat belajar, tempat sharing ya, supaya kita bisa dapat ilmunya, supaya kita bisa dapat pembelajaran dari pengalaman orang-orang. Nah itu kalau bahasa ininya adalah kolaborasi. Dalam bisnis itu penting kolaborasi, karena pengusaha mikro, pengusaha UMKM itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus punya komunitas supaya dia bisa mengupgrade skillnya, Bayu tadi belajar di lapangan kan, dengan uang yang sudah punya kolam segala macam. Sekarang di tempat usaha ada berapa kolam? Sekarang totalnya kita 18 kolam, menuju nambah 8 lagi, jadi 26 kolam. 20. Oke. Bayu tadi 26 kolam, itu luar biasa. 26 kolam di awal bisnis. Berapa bulan sudah jalan Bayu? 3 bulan menuju 4. 3 menuju 4 bulan sudah 26 kolam. Oke. Kendalanya apa Bayu? Kendala dalam peternakan lele ini apa kendalanya? Kendalanya kalau kita sudah paham enggak ada kendala. Justru seru. Ini orang banyak takut kan. Jadi peternak ikan ini karena takut, dirasa takut tuh terus muncul rasa takut. Sebenarnya kalau kita paham tuh bisa santai. Iya Pak. Karena kan banyak kalau misalnya bisnis peternakan ikan itu selalu terkendala. Kalau yang saya dengar itu kan, aku dengar pakan, masalah pakan. Nah itu kayak mana tuh pakan? Untuk masalah pakan memang benar. Jadi untuk apa sih, untuk kawan-kawan perikanan ini kendala besarnya mungkin modal di pakan. Itu benar, pakan. Cuman jangan salah, justru yang mereka harus lebih takut itu justru air. Oh, air ya? Kualitas air ini, cara mengelola air. Mengelola ikan itu, melihara ikan itu kita melihara air. Kalau kita berhasil melihara air, ikannya pasti aman. Nah kadang di situ urusan pakan itu banyak sekali metode. Jangan pernah takut. Banyak sekali metode, apalagi misal ada sayur, dia bisa pakai itu sebagai pakannya. Kalau ada kayak ayam yang direbus, ini bukan ayam tiren, itu nggak boleh, nggak bagus secara moral, etikanya nggak bagus kayak main tiren. Dan banyak ada yang apa, misalnya dia di persawahan itu bisa pakai keong sawah, yang itu kan keong sawah tuh jadi parasit. Kalau di sawah-sawah kita itu bisa juga dibagi. Sebenarnya banyak sekali solusinya. Kalau yang masalah air tadi kan Bayu ngomong bahwa yang lebih sulit itu masalah dalam perikanan, peternakan ikan itu bukan pakan tapi air. Nah itu Bayu bisa dapat kayak mana sih bisa dapat, oh ternyata masalahnya di air, terus mendapatkan solusinya itu kayak mana? Dari teman-teman, dari grup, dari mentor-mentor, dari buku. Awalnya nggak percaya tapi ternyata emang benar. Makanya apalagi sebenarnya kita ini beruntung, kita daerah sungai, insya Allah sumur-sumur kita tuh ketersediaan air itu banyak. Di Pali, insya Allah masalah air itu bisa diatasi. Untuk masalah pengelolaannya, nah itu butuh edukasi, itu butuh mentor. Jadi air bukan langsung masuk ikan, udah ada air langsung masuk ikan mati kan ya. Ya bisa seperti itu. Ada pengolahan. Berarti sudah dipelajari dulu. Dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman, lalu praktek, insya Allah lalu dapat solusinya itu. Nah itu kan Bayu dari peternakan ikan lele ini kan ke depan kan kita ini Kabupaten Pali ini punya potensi perikanannya bagus kan. Tadi Bayu bilang kita punya sungai segala macam. Bayu sendiri mandang potensi perikanan kita ini di Pali ini kayak mana sih? Pali sangat bagus. Ada bahkan Pali Pematang, ada Pematang kan sungai. Kalau kami bilangnya mana Pematang, padahal kami daerah hilir, apa itu daerah Tanggulang itu. Ini matang-matang lah. Jadi dari nama Pali itu sudah menandakan kita memang kaya di sungai. Berarti punya keyakinan bahwa sektor perikanan itu punya potensi yang besar untuk membuat
tumbuhnya kesejahteraan di masyarakat. sangat ya. Bahkan punya potensi, misalnya masih punya potensi untuk berbisnis di sektor perikanan ya. Kan sektor perikanan ada hulu sampai hilir. Ya, Nah, peternakan lele tadi Bayu, Ya. itu kan kalau peternakan lele kan panen, terus dijual ke pasar. Ya. Nah, apakah ada mimpi lain dari peternakan lele ini? Nah, sebenarnya mimpi lainnya ini, saya punya kayak mimpi juga. Gimana caranya masyarakat Bali ini banyak sekali yang punya ikan lele. Dengan banyaknya ternak ikan lele, justru kita bisa ibaratnya kita jual ke kabupaten-kabupaten lain. Kompak, kita bikin komunitas, jadi kita satu, jadi kita ini bisa kita arahkan ke Kapolri, ke Muara Enim. Itu bukan lagi mereka yang ke kita, jadi kita yang ke mereka. Berarti kita menyediakan sendiri potensi lokal kita. Ya, lokal. Ya kan? Jadi memenuhi kebutuhan sendiri dengan potensi yang ada. Artinya masih terbuka luas. Ya. Dengan terpenuhnya konsumsi dalam daerah, kita nanti berpikir buat gimana memenuhi daerah lain. Oke. Mantap ini. Ini luar biasa nih. Anak muda tapi punya visi ke depan luar biasa. Kasih plus dulu. Mantap. Nah, Bayu, kalau bisnis itu kan nggak selalu untung kan, pasti ada rugi. Kayak mana tuh ngatasin itu? Ya, aku juga awalnya sempat rugi juga, gara-gara aku pemasarannya kan. Jadi aku kasih gratis dulu. Kalau mancing kan buat mancing orang-orang itu rugi. Dan memang sih perikanan ini dia bisa rugi kalau nggak paham. Kalau kata teman-teman yang satu ini komunitas itu, mereka bilang sebenarnya kalau orang nggak paham itu jangan pernah bermain ikan. Ibaratnya ada pepatah dia itu bilang gini, ikan lele itu memakan segalanya, termasuk isi ATM kamu. Nah, makanya katanya jangan salah. Oh, ikan lele pada makan ATM ya, mantap. Iya, isi ATM itu bisa dimakan kalau salah. Itu yang hati-hati. Luar biasa. Jadi kayak mana tuh? Nah, jadi itu kita bisa buat komunitas, apa sih? Pokoknya kita siapkan segala, kita siapkan kayak ruang buat pembelajaran ini. Kita ciptakan ruang. Biar tidak mengalami kerugian. Iya, benar. Apa yang bikin happy dari bisnis peternakan lele ini? Yang bikin happy dari peternakan lele itu sangat banyak ya, karena ternak lele itu kan kita bukan menghidupkan benda mati, ini makhluk Tuhan itu. Ikan itu kan makhluk Tuhan juga. Luar biasa nih. Filosofis. jadi itu kayak ada kepuasan gitu. Kalau ikan tuh nggak mati itu kayak ada kepuasan, ngasih dia makan. Jangan salah, ada baca buku di dokter katanya kalau kita sering ngasih ikan makan itu umur stres kita itu kurang. Makanya orang-orang yang sudah berumur itu kalau bisa melihara ikan, katanya itu terapi lansia. Iya, terapi lansia. Terapi ya. Ya. Itu ngurangin stres. Ya. Berarti selain dapat duit, karena ngurusin ikan, jadi ngurangin stres, tambah awet muda ya. Iya. Ini benar-benar Kak, benar-benar terjadi. Jadi aku beli bibit di Palembang itu, masuk mutik, kayaknya masuk umur 20-an ini. Kak, berapa umur? Kakak lama masuk 40. Awet muda nih, jadi mereka tuh sambil dengan ikan, tawa-tawa santai, happy ya. Bener berarti ilmu psikologis itu ya. Kayak gitu. Ada yang pengen dicapai dari peternakan lele ini? Mungkin tujuan ini mungkin setelah pemasaran aku ingin hulu dan hilir, kayak kata saran Pak Wabu kemarin, harus itu mungkin jadi masukan aku juga. Hulu dan hilir mungkin rumah makannya bisa, mungkin di selain rumah makan bisa inovasi lain. Ya. Gitu, inovasi. Jadi hulu peternakannya, hilirnya ada rumah makan, atau yang lain? Ya, yang lain-lain. Hilir ini kreativitas. Ya, kayak menguji kerupuk lele. Ya. Boleh juga itu. Itu rahasia gitu. Iya, rahasia. Jangan diungkap aja dulu. Jadi Bayu, ini kan
bisnis yang dijalani baru 4 bulan, tapi kalau aku lihat progresnya sudah lumayan luar biasa, karena memang potensi di Kabupaten Pali terhadap perikanan itu sangat besar. Masyarakat memenuhi konsumsi ikan itu dari daerah luar. Nah, kalau misalnya ada peternak ikan yang berasal dari kabupaten, ya kenapa enggak kita bantu peternak ikan yang dari kabupaten kita sendiri untuk memenuhi konsumsi ikan yang ada di daerah, sehingga kita tidak bergantung dengan daerah lain. Inilah peluang yang sebenarnya dibaca oleh Bayu, yang dibaca oleh Bayu dalam memulai bisnis perikanan, peternakan lele. Dia melihat ada kesempatan besar yang bisa dicapai, bisa diwujudkan oleh anak-anak muda di bidang perikanan, dan dia dengan semangat mencoba bisnis perikanan. Kita mudah-mudahan tumbuh anak-anak muda lain yang bisa kita sharing di sini. Inilah maksud saya. Secara pribadi saya mewawancarai banyak orang, terutama yang dari Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir, untuk berbagi ilmu, untuk sharing, saling kolaborasi, sehingga itu akan menumbuhkan semangat bersama antara anak-anak muda. Nah, Bayu di sini bercerita bagaimana dia memulai bisnis dari nol, berjalan setahap demi setahap. Dia punya mimpi yang besar. Mimpi yang besarnya itu dia ungkapkan tadi, yaitu bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan konsumsi lokal oleh produk lokal. Ini bagus. Cinta daerah. Cinta daerah itu ditunjukkan dengan melakukan sesuatu untuk daerah, lalu bermanfaat untuk orang banyak. Selain juga manfaat untuk pribadi, yaitu mendapat untung dari bisnis dan kesenangan-kesenangan lain dalam bisnis. Selama 4 bulan nih Bayu, ini terakhir nih, selama 4 bulan ini dalam menjalani bisnis perikanan ini, dari ngurusi peternakan lele ini, apa yang paling disenangi? Sebelum menjawab dari pertanyaan Pak Babu tadi, jadi saya belum jawab tadi ya Pak. Jadi saya tuh ada yang ingin disampaikan. Jadi yang saya ingin sampaikan itu sebenarnya eksekutif yang seperti Bapak ini lah, yang dibutuhkan UMKM muda seperti kami ini sebenarnya yang kayak gini, yang mensupport. Mungkin itu sebagai bentuk apresiasi dari saya Pak. Mungkin ya. Lanjut jawab yang tadi, apa yang saya senangi sih? Saya senang tuh progresnya tuh. Jadi jatuh bangunnya itu aku senengnya. Jadi pernah ada suatu saat hujan deras, ikan tuh mati hampir 100 ikan tuh mati. Jadi itu stresnya, ada stres, ada yang berdiri ikan tuh kan. Padahal itu aku ilmunya udah banyak loh, udah baca buku, udah ada mentor, tapi masih ada kayak gitu, masih ada kesalahan itu. Nah, tapi justru itulah yang menjadi tantangan itu. Tapi menikmati justru itu, menikmati proses itu ya. Apalagi pas penimbangan nih, panen. Nah, itu lagi. Itu lihat ikan, lihat duit apa? Itu. Bayu, pesan untuk anak-anak muda di Kabupaten Pali khususnya dan Sumatera Selatan. Apa pesannya? Oke, untuk anak muda di Kabupaten Pali itu, kita nih tubuh Ika ada peluang untuk berbisnis. Aku yakin Pali ini SDM-nya bagus. Aku yakin, cuman mereka belum ada kesempatan. Nah, di sini yang mungkin merasa ada kemampuan, mungkin saatnya kita supply, saatnya kita bangkit, tunjukkan. Segala kreativitas yang kita punya tuh jangan malu-malu. Tunjukkan baik. Berarti Bayu punya pikiran bahwa di Kabupaten Pali ini SDM bagus. Tinggal kita punya semangat, tinggal kita punya keberanian, tinggal kita punya ketekunan untuk menjalani apa yang kita senangi. Ya, bener tak saya? Benar yang. Aku ini nambah ya. Jadi terima kasih Muhammad Bayu Firdaus. Terima kasih juga Pak.
Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kawan-kawan yang lain. Akan ada bayu-bayu yang lain yang hadir di dalam wawancara ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita semua, anak-anak muda di Kabupaten Pali, khususnya Sumatera Selatan. Mudah-mudahan bisnis semakin lancar, panen semakin banyak, mimpi semakin banyak terwujud. Selamat Bayu, terima kasih banyak. Terima kasih sahabat UMKM, kita berikan aplaus untuk Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.